Baik, saya lanjutkan kembali di video part 2 ini terkait dengan teknik komunikasi dan materi terkait dengan komunikasi massa dan fungsi sosial media bagi public relation, ya, kira-kira seperti itu. Ya, mahasiswa sekalian, saya ingin menjelaskan lebih lanjut ya terkait dengan peran dan fungsi sosial media bagi public relation di sini. Sebelum lebih lanjut, saya ingin mengantar Anda ke sana. Saya ingin menjelaskan sedikit terkait dengan teori crowd analysis ya. Teori crowd analysis ini sudah cukup lama, dia dikenal tahun 1990 ya. 1990 sudah ada teori crowd analysis ini. Dalam teori ini disampaikan bahwasanya publik itu pada prinsipnya publik itu bisa terbelah menjadi dua kelompok. Ada kelompok kecil dan satunya lagi kelompok lain yang mungkin lebih besar atau dua-duanya bisa menjadi dua kelompok besar. Ya, kira-kira seperti itu. Pada prinsipnya crowd analysis ini adalah salah satu alat untuk melakukan mobilisasi massa. Suatu alat untuk melakukan mobilisasi massa di mana seperti yang Anda ketahui beberapa waktu terakhir banyak terjadi satu peristiwa-peristiwa yang digerakkan hanya melalui satu tagar ya, melalui satu tagar. Kalau kita membuat status-status di Instagram kan kita sudah biasa itu membuat satu tagar, lalu kita membuat program apa kita kasih tagar di depannya dan ada beberapa tagar yang cukup heboh ya, ada beberapa tagar yang cukup heboh dan bahkan tagar ini bisa menggulingkan ya pemerintahan. Itu yang terjadi di Malaysia ya. Satu pemerintahan terguling gara-gara satu tagar. Lalu kemudian di Indonesia juga beberapa kali terjadi ada mobilisasi massa yang cukup besar seperti yang Anda pernah tahu yang terjadi di Monas ya. Di Monas dulu berjuta-juta orang berkumpul di sana hanya gara-gara satu tagar ya. Lalu kemudian hal-hal lain ya yang bisa politis, bisa bisnis, bisa apapun ya yang digerakkan dalam satu tagar. Dan sebelum mobilisasi itu bekerja, itu ada satu crowd analysis sebelumnya, ada satu teori crowd yang berjalan dengan baik di sana. Saya ambil contoh kira-kira seperti ini. Dalam crowd analysis itu dulu itu disampaikan di sini. Seperti yang Anda lihat di layar ya, di sini ada satu garis yang referen ya, ada satu garis yang jadi perhatian kita yang ada di sebelah kiri ya. Ini garis yang menjadi acuan. Lalu di sebelah kanan Anda lihat ada garis A, ada garis B dan ada garis C. Garis A dia lebih pendek dari garis reference, lalu kemudian garis B dia lebih tinggi dan garis C hampir sama dengan garis reference. Lalu kemudian dalam crowd analysis ini diuji coba pada 30 orang ya. Lalu kemudian dari 30 orang objek ini tadi kemudian disampaikan bahwasanya menurut Anda katakan kepada 30 orang tersebut, pada 30 objek tersebut disampaikan bahwasanya garis mana yang mendekati garis reference ya. Dan sebagian besar ada dari 30 orang itu tentunya memilih garis C karena di antara garis A dan B yang hampir mendekati garis reference adalah garis C ya. Kira-kira seperti itu. Tapi dalam teori crowds diambillah 10 orang dari 30 orang itu. 10 orang ini dibedakan dan dari awal sudah di briefing. Apapun yang terjadi Anda menyatakan bahwasanya garis yang mendekati garis referen adalah garis A. Kira-kira seperti itu. Dan kemudian apa yang terjadi saudara? 10 orang tersebut semuanya mengatakan kompak ya, mengatakan bahwasanya garis yang dekat dengan garis referen adalah garis A. Kira-kira seperti itu. Sementara 20 sisanya mereka objektif, mereka menyatakan bahwasanya garis yang dekat dengan garis referen adalah garis C. Kira-kira seperti itu. Lalu kemudian
Uji coba kedua, dari 30 orang ini kemudian disuruh menyampaikan berita ini kepada 100 orang berikut, ya, 100 orang. Dan dari 30 orang yang sudah melihat secara langsung garis referen, kemudian dan beberapa orang terbelah, ada yang memilih yang mendekati dengan garis referen adalah garis A dan yang mendekati dengan garis referen adalah garis C. Ada dua kelompok, ya. Kelompok A memang kelompok yang dari awal sudah disetting, dan kelompok C kelompok yang sangat natural sehingga mereka objektif. Dan pada akhirnya Anda tahu ketika dua kelompok ini tadi, A dan C tadi, itu menyampaikan berita ini kepada 100 orang, dan yang terjadi adalah 30 orang percaya bahwasanya garis yang dekat dengan garis referen adalah garis A, sementara 70 orang meyakini bahwasanya garis yang dekat dengan garis referen adalah garis C, kira-kira seperti itu. Padahal kalau secara objektif Anda melihat yang dekat memang garis C, tapi yang terjadi adalah 30 orang ini adalah percaya dengan A. Percaya dengan kelompok yang menyampaikan bahwasanya garis yang dekat dengan garis referen ini adalah A. Dan inilah bahayanya. Kenapa? Yang terjadi berikutnya dari 30 orang kemudian ke 100 orang, 100 orang lagi menyampaikan lagi ke khalayak yang lebih banyak, dan juga akhirnya timbul dua kelompok. Kelompok yang A dan kelompok yang C. Kelompok yang objektif dan kelompok yang akhirnya meyakini kebenaran walaupun dia sendiri tidak melihatnya. Seperti yang terjadi saat ini di era pandemi, ya. Anda melihat saat ini ketika kita dihadapkan kondisi pandemi ini, ada beberapa orang yang mengatakan bahwasanya adalah pandemi ini adalah satu teori konspirasi, ya, adalah satu teori konspirasi. Dan hebatnya lagi ada pengikutnya. Ada orang-orang yang percaya bahwasanya pandemi ini adalah konspirasi dari pihak-pihak yang punya kepentingan, ya, orang-orang yang memiliki suatu rencana atau misi tertentu terhadap dunia, kira-kira seperti itu. Namun juga dalam sisi lain juga ada yang menyampaikan dan bisa menjelaskan secara saintifik, secara ilmiah, kalau konspirasi tadi sifatnya hanya dugaan-dugaan, sifatnya hanya proyeksi-proyeksi, sifatnya hanya prediksi-prediksi, dan itu semua tidak bisa tidak bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Tapi sebagian orang lebih percaya pada hal-hal yang sifatnya ilmiah, pada sifatnya yang saintifik, ya, bahwasanya memang COVID-19 ini adalah salah satu virus zoonotik, ya, virus yang menular dari hewan ke manusia, yang konon awalnya mungkin dari kelelawar, kemudian dari kelelawar ini pindah ke inang, kemudian dari inang kemudian pindah ke manusia. Lalu kemudian ini berawal dari Cina, lalu kemudian bergeser ke Eropa, lalu kemudian bergeser ke Amerika, dan akhirnya sekarang 180 negara lebih di dunia terjangkit dengan pandemi COVID-19 ini, dan semuanya bisa dijelaskan secara saintifik. Kira-kira seperti itu. Pandemi ini karena ekologi, ya, karena pertumbuhan ekonomi itu tidak sejalan dengan pertumbuhan ekologi. Jadi di satu sisi ekonomi tumbuh pesat di negara-negara seperti Cina, lalu kemudian di Amerika, kemudian di Eropa dan di Asia, ekonominya tumbuh pesat, tapi ekologinya menurun. Ya, secara ekologi menurun sehingga terjadi ketidakseimbangan alam, dan akhirnya banyak sekali penyakit-penyakit yang menular, ya. Yang awalnya virus itu aman di dalam tubuh kelelawar, tapi ketika berpindah ke manusia, lalu virus itu menjadi tidak aman bagi manusia. Padahal awalnya aman di tubuh kelelawar, tapi begitu pindah ke tubuh manusia ternyata antibodi manusia tidak bisa untuk mengalahkan virus tersebut, sehingga virus tersebut kemudian menyebar tidak lagi dari inang ke manusia, tapi sudah dari manusia ke manusia, yang awalnya itu menjadi satu negara, ya, lokal outbreak di Cina, kemudian akhirnya ini menjadi global outbreak di seluruh dunia. Kira-kira seperti itu penjelasannya. Nah, walaupun sudah sedemikian rupa dijelaskan secara ilmiah, ada di media massa dan sebagainya, dijelaskan oleh orang-orang yang kompeten di bidangnya, namun apa yang terjadi? Ada sebagian orang yang lebih percaya bahwasanya ini adalah teori konspirasi, seperti yang Anda lihat. Nah, ini adalah membuktikan bahwasanya crowd analysis itu bekerja. Trust me, it's work. Kira-kira seperti itu. Crowd analysis ini bekerja. Walaupun teori ini sudah ada beberapa puluh tahun yang lalu, jauh sebelum pandemi ini bekerja. Dan teori crowd analysis ini juga berjalan tidak hanya di kehidupan sosial, namun crowd analysis ini juga
berjalan di mana? Berjalan di dunia bisnis. Kira-kira seperti itu. Anda lihat di sini bagaimana anatomi mobilisasi yang bergerak karena tagar tadi salah satunya. Kalau boleh saya gambarkan di sini anatomi mobilisasi ini bergerak, saya ambil contoh case yang terjadi adalah case minyak sawit ya. Minyak sawit Anda tahu Indonesia adalah salah satu penghasil minyak sawit terbesar di dunia. Ada Indonesia, ada Malaysia, ada Thailand. Anda lihat di Kalimantan itu banyak sekali jutaan hektar lahan sawit. Lalu kemudian di Sumatera juga begitu, ada jutaan hektar lahan sawit ya. Sehingga Indonesia berpotensi menjadi penghasil minyak sawit terbesar di dunia. Kemudian ada juga dari Malaysia. Malaysia juga cukup banyak ya lahan sawitnya. Kira-kira seperti itu. Dan perlu juga Anda ketahui sawit itu tidak hanya digunakan sebagai bahan makanan, sebagai minyak goreng, namun sawit itu juga bisa dijadikan bahan campuran untuk bahan bakar minyak BBM ya. Kira-kira seperti itu. Jadi bisa juga untuk energi ya. Itu yang terjadi. Sehingga pertumbuhan perkebunan kelapa sawit ini cukup luar biasa. Namun dalam persaingan bisnis ketika minyak hasil dari perkebunan kelapa sawit ini tentunya jauh lebih murah dari minyak-minyak yang sudah ada sebelumnya. Di Eropa tidak ada perkebunan kelapa sawit, di Amerika tidak ada perkebunan kelapa sawit. Di sana lebih dikenal, di sana ada minyak yang dari jagung, kemudian lebih dikenal dari minyak dari zaitun dan minyak-minyak lain ya, minyak-minyak yang lainnya. Yang tentunya minyak tersebut biayanya jauh lebih tinggi daripada minyak dari kelapa sawit sehingga harga jualnya jauh lebih murah kelapa sawit sehingga konsumen-konsumen di Eropa sana mereka banyak beralih menggunakan minyak sawit daripada minyak jagung maupun minyak zaitun. Nah, di sini akhirnya apa yang mendasari anatomi mobilisasi di sini adalah persaingan dagang ya. Sekali lagi yang mendasari di sini adalah persaingan dagang. Ketika minyak-minyak jagung, minyak zaitun produksi dari negara mereka yang ada di Eropa itu tadi kalah bersaing di pasar dengan minyak sawit karena minyak sawit harganya murah, ya itu akhirnya menjadi satu ancaman. Akhirnya itu menjadi satu ancaman bagi produk-produk yang sudah ada sebelumnya, produk-produk yang menguasai sebelumnya. Lalu kemudian mereka mulai mencari cara bagaimana supaya produk-produk itu tetap existing dan produk-produk sawit ini dibatasi, kira-kira seperti itu. Dan akhirnya terjadi sesuatu yang bisa dibuat sebagai satu alasan kenapa produk sawit ini harus segera dibatasi. Kira-kira seperti itu. Oke, saya lanjutkan kembali. Ada satu peristiwa yang membuat minyak sawit di Indonesia, seperti yang Anda tahu, minyak sawit di Indonesia saat ini tidak bisa dengan mudah masuk ke Eropa, ya, tidak bisa mudah masuk ke Eropa. Dan harga minyak sawit akhirnya harga CPO ya, harga CPO hasil dari minyak sawit ini akhirnya turun. Kenapa? Karena dibatasi untuk masuk Eropa. Kenapa dibatasi masuk Eropa? Apakah alasannya hanya perang dagang tadi? Oh tidak, ternyata ada satu pemicu ya. Kenapa kok dibatasi? Pemicunya adalah apa? Anda mungkin bisa ingat beberapa waktu yang lalu ada orang utan, ada seekor orang utan, kebetulan orang utan ini lagi hamil ya, lagi mengandung anak orang utan di dalam kandungannya. Lalu kemudian orang utan ini ditembak ya, ditembak ada 50 peluru ditemukan dalam tubuh orang utan tersebut. Orang utannya selamat, tapi bayi orang utan yang ada di dalam kandungannya akhirnya meninggal ya, kira-kira seperti itu. Dan kebetulan hal itu terjadi di salah satu perkebunan kelapa sawit. Ya, terjadi di salah satu perkebunan kelapa sawit. Lalu kemudian ada beberapa aktivis sosial ya, bahkan ada artis-artis dari Hollywood ya yang menyampaikan bahwasanya oh, Anda semua jangan membeli produk-produk sawit dari Asia ya, ada dari Indonesia, dari Singapura, jangan membeli di sana. Kenapa? Karena minyak sawit mereka itu yang dihasilkan dari Indonesia dan Singapura itu adalah hasil pembukaan perkebunan kelapa sawit
di mana perkebunan kelapa sawit itu tadi merusak hutan ya, sehingga orang-orang hutan itu kehilangan habitatnya. Dan kemudian akhirnya timbullah peristiwa itu tadi. Orang hutan ditembak oleh pekerja sawit karena dianggap orang hutan tadi merusak perkebunan kelapa sawit. Kira-kira seperti itu. Dan akhirnya apa yang terjadi? Orang-orang Eropa memboikot produk-produk sawit dari Indonesia dan dari Malaysia. Kira-kira tersebut. Dan di sini sudah jelas di poin nomor 2 pemicunya adalah orang hutan yang tertembak tadi. Accident-nya adalah orang hutan yang tertembak, tapi pemicunya adalah perang dagang tadi. Lalu kemudian ada yang melakukan framing. Yang melakukan framing siapa? Yang melakukan framing adalah artis-artis Hollywood tadi, lalu kemudian mereka yang sudah menjadi aktivis sosial, lalu kemudian LSM internasional, dan kemudian ada media-media internasional, dan kemudian apalagi di sana ada funding atau orang-orang yang membiayai. Supaya apa? Ya supaya berita ini menjadi berita yang negatif. Ada feedback negatif. Kira-kira seperti itu. Kalau di awal tadi saya sampaikan feedback positif, nah di sini yang terjadi adalah feedback negatif. Lalu kemudian setelah melakukan framing, apa yang terjadi berikutnya? Yang terjadi berikutnya adalah ada tindakan partisipasi. Tindakan partisipasinya seperti apa? Ya tindakan partisipasinya akhirnya orang-orang yang peduli terhadap orang hutan, mereka yang cinta terhadap orang hutan, mereka enggan untuk membeli produk-produk hasil kelapa sawit karena hasil kelapa sawit ini adalah hasil deforestasi, kira-kira seperti itu. Dan terbentuklah suatu gerakan, lalu kemudian akhirnya timbullah suatu outcome dan negosiasi di sini. Negosiasinya apa? Negosiasinya akhirnya minyak sawit Indonesia dan Malaysia itu hanya diberikan kuota berapa persen, tidak seperti dulu. Ya, kuotanya jauh lebih sedikit. Supaya apa? Supaya minyak-minyak sawit ini bisa bersaing dengan minyak zaitun, bisa bersaing dengan minyak jagung produksi dari negara-negara Eropa tersebut. Sehingga produsen-produsen minyak zaitun, produsen-produsen minyak jagung, mereka juga tetap mereka bisa berproduksi dengan baik, mereka punya market sendiri tanpa tergerus oleh market yang tercipta akibat murahnya harga minyak kelapa sawit ya, karena konsumen cenderung lebih memilih produk yang harganya jauh lebih murah. Tapi karena pemberitaan ini, ada pemicu ini, dan ada yang melakukan framing ini, akhirnya produk-produk kelapa sawit Indonesia sekarang tidak mudah untuk masuk ke Eropa. Oke, itu anatomi mobilisasi yang sudah saya sampaikan contoh. Berikutnya ada kasus-kasus lain. Kalau minyak sawit Indonesia tadi ya, seperti yang saya sampaikan, bahwasanya memang itu terjadi ya, itu terjadi. Namun Anda sepertinya Anda tahu bahwasanya kenapa mobilisasi itu terjadi. Jadi mobilisasi yang terjadi itu berjalan natural tidak? Oh tidak, mobilisasi tidak natural. Karena di sana ada apa? Ada persaingan perdagangan. Ada persaingan bisnis antara minyak jagung dan minyak zaitun, lalu kemudian dengan minyak sawit. Ya, kira-kira seperti itu. Minyak sawit harganya jauh lebih murah sehingga konsumen-konsumen di Eropa lebih memilih untuk membeli minyak sawit daripada minyak zaitun maupun minyak jagung maupun minyak-minyak lainnya yang diproduksi di Eropa. Ya, sehingga menganggap bahwasanya minyak sawit adalah ancaman bagi produk dalam negeri yang ada di sana. Dan salah satu caranya adalah membuat anatomi mobilisasi seperti ini dari case yang sederhana, orang hutan yang tertembak. Kira-kira seperti itu. Lalu kemudian kasus yang kedua di sini, kalau yang kasus yang pertama tadi berjalan dengan apa? Ada framing yang sengaja dibentuk, namun yang kedua ini lebih natural, yaitu terkait dengan sampah plastik. Jadi pemicunya adalah banyaknya laut yang tercemar karena sampah plastik, lalu kemudian banyaknya sampah plastik dan banyak fauna yang mati. Accident yang terjadi di sini adalah hewan-hewan yang mati karena menelan plastik. Lalu kemudian yang kedua, pulau wisata Bali terserang limbah plastik. Jadi di Kuta itu kotor sekali karena kata-kata plastik. Dan itu menjadi pemberitaan dunia. Lalu kemudian framingnya perlu bahan-bahan plastik yang sudah terurai, ya. Jadi lebih mudah terurai. Lalu kemudian partisipasinya diikuti oleh hotel,
lalu kemudian oleh masyarakat yang pro lingkungan. Kalau Anda lihat sekarang di Indomaret, di Alfamart, di Kota Semarang dan beberapa kota lainnya kan mereka sudah tidak menyiapkan kantong plastik ya di gerai-gerainya, di toko-toko mereka karena memang dianggap plastik itu mencemari lingkungan. Sehingga mereka hanya menyiapkan kantong-kantong dari kain maupun yang bisa digunakan berkali-kali dan tidak menimbulkan sampah-sampah plastik. Lalu kemudian juga Anda melihat kalau Anda masuk di food court atau Anda masuk di restoran-restoran cepat saji, fast food itu Anda tidak akan menemukan sedotan. Sedotan untuk minuman itu tidak ada karena sedotan untuk minuman itu terbuat dari plastik ya, kira-kira seperti itu. Dan ada gerakan I'm not plastic dan dikampanyekan di mana-mana dan akhirnya negosiasinya di sini adalah gerakan-gerakan untuk mengganti plastik tadi. Salah satunya tas plastik menjadi tas kain. Nah, itu yang terjadi. Sampah plastik berjalan dengan natural. Lalu kemudian ada case berikutnya uninstall Bukalapak, ya ini karena momennya terjadi pada saat Pilpres 2019 di mana satu tweet dari CEO-nya Bukalapak yang dianggap tendensius karena saat itu menyampaikan dengan hal-hal yang saat itu cukup kontroversi ya sehingga akhirnya orang-orang yang dari awal sudah terpecah pro dan kontra itu akhirnya yang tidak sepakat akhirnya mereka mengkampanye untuk uninstall Bukalapak ya. Gerakan ini tidak besar tapi juga cukup merugikan Bukalapak karena mereka harus kehilangan beberapa pelanggan ya. Cukup banyak pelanggannya. Jutaan pelanggan saat itu uninstall Bukalapak karena politik ya, karena satu politik. Lalu kemudian negosiasi yang dilakukan itu adalah founder Bukalapak Ahmad Zaki menemui sendiri presiden kemudian menjelaskan bahwasanya statusnya tersebut tidak tendensius, statusnya tersebut tidak ada hubungan politik, itu berisi harapan dan sebagainya dan sebagainya. Untungnya yang terjadi apa? Untungnya yang terjadi adalah semua kembali berjalan dengan baik dan ini tidak berlangsung dengan lama dan akhirnya Bukalapak kembali seperti semula. Framing yang nomor 3 ini di Bukalapak ini juga sama, mereka sengaja diciptakan seperti kelompok seperti minyak sawit tadi. Jadi framingnya memang sengaja diciptakan. Lalu kemudian yang keempat kasus Sari Roti juga masih sama, ini juga berbau politik juga dalam kasus Sari Roti ini karena ya saat itu ada seorang partisipan dalam demo 212 yang di Monas tersebut memborong sari roti kemudian dibagi-bagi secara gratis untuk para demonstran. Nah, lalu kemudian itu disorot oleh media karena kebetulan itu disampaikan oleh salah seorang tokoh ulama ya sehingga hal itu cukup meresahkan perusahaan sari roti. Lalu kemudian perusahaan sari roti melakukan klarifikasi bahwasanya mereka tidak ikut mendukung gerakan 212. Namun ternyata hal itu mendapatkan feedback negatif ya, mendapatkan feedback negatif ada gerakan boykot sari roti kira-kira seperti itu sehingga penjualan mereka sempat terganggu selama 2 bulan. Namun akhirnya case ini bisa berjalan dengan baik, bisa selesai dengan sendirinya, kira-kira seperti itu. Sari roti akhirnya sekarang kembali lagi seperti semula, tapi cukup terganggu beberapa bulan saat itu. Lalu kemudian case berikutnya, kalau case yang sari roti ini memang sengaja, memang dipelihara, sengaja ada yang memframing. Lalu kemudian case yang berikutnya yaitu uninstall Grab ya. Uninstall Grab ini cukup lumayan ya. Namun ini juga berlangsung natural seperti sampah plastik tadi, berawal dari pemicunya adalah persaingan antar platform ya. Ada seperti kita tahu ada Grab, ada Gojek ya, mungkin saat itu ada Uber juga ya. Ada persaingan antar platform dan kebetulan ada accident di sana. Accidentnya pun natural. Ada seorang penumpang perempuan yang dilecehkan di sana. Ada seorang penumpang perempuan yang dilecehkan. Lalu kemudian ada framing bahwasanya Grab itu tidak aman bagi penumpang perempuan. Dan partisipasinya sama dengan Bukalapak tadi, beberapa netizen mengkampanyekan uninstall Grab ya. Gerakannya ini tidak banyak ya, tidak besar, terbatas, tapi cukup mengganggu bagi perusahaan Grab dan pakar komunikasi yang ada di Grab menyatakan
mereka perlu melakukan inovasi untuk mengcounter kegiatan tersebut dengan cara memberikan tombol emergency pada aplikasi Grab. Nah, kira-kira itu mobilisasi, dan di sana Anda bisa melihat bagaimana peran daripada public relation untuk mengcounter feedback-feedback negatif daripada sosial media. Ya, Anda bisa baca semuanya di materi yang mungkin nanti akan saya upload di halaman Edmodo. Anda bisa belajar di sana. Dan pada prinsipnya komunikasi massa itu memang komunikasi yang ditujukan kepada sejumlah khalayak besar melalui media, baik itu media massa, arus massa utama, maupun melalui media-media sosial media. Seperti Anda tahu, produk-produk sekarang selain mereka menaruh iklan di perusahaan-perusahaan media, namun juga mereka biasanya mempunyai official social media. Lalu kemudian ketika terjadi satu permasalahan, maka di sana tugas public relation untuk melakukan komunikasi, ya, melakukan komunikasi. Dan ternyata hal ini juga berhubungan juga dengan desain. Jadi beberapa case desain seperti yang saya sampaikan tadi di awal, ada gudang baru dan perselisihan antara gudang baru dan gudang garam, dan ternyata di furniture juga banyak juga case-case desain ini. Case-case desain itu seperti apa yang terjadi? Biasanya terjadi dengan produk-produk. Ada produk-produk yang dianggap plagiat, dan ini sering terjadi, jamak terjadi di pameran-pameran furniture. Bahkan di pameran-pameran furniture internasional pun yang melibatkan berbagai perusahaan dari Indonesia itu sering terjadi. Makanya di setiap pameran furniture biasanya ada satu divisi terkait dengan HKI atau hak kekayaan intelektual, di mana fungsinya adalah untuk menyelesaikan case-case perselisihan terkait dengan desain furniture. Ada perusahaan-perusahaan furniture yang kebetulan memamerkan produk yang sama, dan agak janggal karena ternyata masing-masing itu tidak mempunyai bukti bahwasanya memang itu adalah karya mereka, karena kebanyakan dari produsen-produsen furniture di Indonesia, industri furniture di Indonesia, ketika mereka mendesain produk, mereka tidak tidak mengajukan paten di Kemenkumham, ya, sehingga tidak ada satu legalitas yang membuktikan itu produk mereka. Dan bahkan pernah terjadi dalam satu event itu ada 5 perselisihan. Dalam event pameran furniture skala internasional ada 5 perselisihan terkait produk, desain produk, kira-kira seperti itu. Dan ternyata di desain pun juga ini terjadi, kira-kira seperti itu. Dan hal-hal seperti ini butuh segera untuk diklarifikasi, karena ini juga menyangkut eksistensi, juga menyangkut goodwill atau nama baik daripada perusahaan tersebut. Ya, kira-kira seperti itu. Ya, mungkin itu yang bisa saya sampaikan terkait dengan komunikasi massa. Selebihnya nanti saya minta untuk membuat tugas, membuat mapping mobilisasi terkait dengan case-case pada produk-produk yang ada hubungannya dengan desain, ya. Saya pikir banyak sekali kasus-kasus yang ada di sana. Silakan Anda memilih 5 case, kemudian Anda petakan studi kasus dalam anatomi mobilisasinya, mulai dengan kasusnya apa, pemicunya apa, accident-nya apa, framing-nya seperti apa, partisipasi seperti apa, gerakan sampai dengan outcome dan negosiasi. Ya, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Anda nanti bisa praktek sendiri, Anda bisa mencoba mencari, kemudian itu juga sebagai tugas untuk Anda semuanya. Ya, terima kasih atas perhatiannya, dan sekali lagi mohon maaf saya tidak bisa langsung bertemu dengan Anda melalui visual, Zoom dan sebagainya. Namun nanti kita bisa tanya jawab, ya, secara online di halaman Edmodo kita. Ya, mungkin itu saja. Terima kasih. Saya akhiri kuliah pada pagi hari ini dengan ucapan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semuanya. Mudah-mudahan ilmu yang saya bagikan sedikit ini bermanfaat bagi semuanya. Sekali lagi terima kasih, dan tetap semangat untuk melanjutkan dan menyelesaikan studi di desain furniture. Tetap semangat.